setuju, bisa tidak. Kalau saya harus dicari win-win solution. Karena kalau saya melihatnya Undang-Undang Cipta Kerja ini ada kepentingan buruh, juga harus ada kepentingan pengusaha juga. Karena ini juga ada kaitannya dengan hajat hidup hajat hidup dari buruh, juga hajat hidup dari pengusaha yang dia juga punya andil juga untuk meningkatkan, memberikan penghasilan untuk masyarakat luas. Omnibus Law itu memang banyak terjadi masalah dan terindikasi ada kesalahan prosedur maupun kesalahan moral yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Buktinya apa? Banyak ditengarai bahwa secara prosedur undang-undang ini dikebut secara maraton, secara moral banyak melukai hati masyarakat kita. Di sisi lain, pada dasarnya karena kami beranggapan tujuan pemerintah secara otomatis bagus, dikatakan setuju ya setuju. Tetapi di sisi lain pada prosesnya itu yang menjadi kami dikatakan bahwa itu seakan-akan kok embus moro-moro didok seperti itu. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami untuk menuju pendopo, khususnya untuk Kabupaten Tuban. Warga masyarakat Tuban tentunya bisa menyaksikan program ini untuk menentukan gambaran awal siapa yang nanti akan dipilih di tanggal 9 Desember 2020. Mungkin ini paparan-paparan singkat dari masing-masing calon bupati, tapi setidaknya harapan kami bisa memberikan gambaran singkat. Nah, kita bicara tentang Omnibus Law. Tadi warga Tuban sudah menyuarakan itu. Mungkin memang secara pusat begitu ya regulasinya, tapi mau tidak mau daerah nantinya akan terdampak. Dan ini memunculkan pro kontra. Setuju atau tidak dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Kali ini saya awali dari Mas Lindra dulu. Gini, Mbak. Kalau berkaitan dengan Omnibus Law, sekali lagi, kita tidak bisa ngomong setuju dan tidak setuju. Karena pasti ada kebaikan dan juga ada dari sisi negatifnya. Yang penting pemerintah itu, saya berharap terus mengevaluasi dan memperbaiki hal-hal yang memang dirasa kurang pas yang ada di masyarakat. Daripada saya membahas Omnibus Law, saya lebih fokus kepada harapan saya dan visi misi saya berkaitan dengan 9 program yang sudah saya tawarkan kepada masyarakat. Pada dasarnya tanpa disadari bahwa hal tersebut itu sudah menurut saya sudah bisa menghindari berkaitan dengan Omnibus Law. Salah satunya saya ingin membuat yang pertama nilai tambah, yang kedua adalah berwirausaha. Sehingga masyarakat nanti berbondong-bondong untuk membuat usaha-usaha baru. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa perekonomian itu bergerak di tingkat rumah tangga. Sehingga nanti kita akan merubah budaya dengan cara memberdayakan masyarakatnya untuk bahasanya daripada mencari pekerjaan yang sekarang juga bisa dikatakan agak sulit, lebih baik mereka berbondong-bondong untuk membuat usaha. Tetapi pemerintah harus hadir di situ untuk membuka peluang sebesar-besarnya. Misalnya berkaitan dengan apa? Yang pertama pasti dengan perizinan. Kalau saya lihat Omnibus Law, perizinan sepertinya lebih dipermudah. Berkaitan dengan masalah permodalan. Sekarang kalau kita lihat permodalan juga tidak perlu modal banyak untuk membuat PT. Gitu ya. Sehingga permodalan bisa jadi itu pemerintah membantu permodalan untuk menyelesaikan seseorang berwirausaha. Yang ketiga, pasti yang paling penting adalah pangsa pasar. Sehingga dengan cara berwirausaha, pemerintah hadir di situ untuk membuka seluas-luasnya pangsa pasar, sehingga apa yang mereka kerjakan akan mendapatkan hasil yang cukup besar. Mungkin itu. Ya. Saya geser ke Pak Setiaji. Ya, sebenarnya makna dari Omnibus Law sebenarnya kan Undang-Undang Cipta Kerja ini pemerintah akan memberikan pelayanan semudah-mudahnya, semurah-murahnya, secepat-cepatnya kepada seluruhnya. Di samping negara juga punya keinginan untuk memperluas lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja baru, lalu kemudian pertumbuhan ekonomi semakin lebih bagus lagi. Lalu dengan pelayanan perizinan yang mudah, yang murah itu tadi, maka kemudian nanti akan tumbuh investasi-investasi baru ke kita gitu ya, ke negara kita. Tentu kalau kami sih ingin ngunduhnya adalah ngunduh ke daerah gitu ya. Semakin banyak investasi yang turun ke daerah, maka penciptaan lapangan kerja baru akan semakin besar. Nah, memang penciptaan lapangan kerja baru itu bisa sektor formal, bisa sektor informal, usaha kecil, menengah, dan lain sebagainya, koperasi bahkan. Nah, oleh karena itu menurut saya, kita tidak perlu memperdebatkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang kita perlu perdebatkan ini adalah
seberapa besar pemerintah daerah ini kemudian mengantisipasi bahwa penciptaan lapangan kerja baru tentu akan ada investasi masuk. Lalu kemudian perizinan harus kita tata. Nah, tata kelola pelayanan yang menurut saya yang berbasis SPBE ini penting sekali. Tidak ada pelayanan yang berhadapan-hadapan dengan yang dilayani. Sehingga nanti tidak ada pungli, tidak ada gratifikasi. Ini bagian dari mempercepat proses untuk memberikan perizinan terhadap investasi baru. Dengan begitu maka penciptaan kerja akan tumbuh. Yang berikutnya adalah persoalan pendapatan pekerja. Nah, yang dipersoalkan ini kan pendapatan pekerja. Jangan-jangan kemudian nanti dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini mengkebiri gitu ya, mengkebiri. Saya kira kok tidak begitu. Karena setiap kali kenaikan upah kan tidak mencabut juga PP 78 2015 dan sebagainya. Maka setiap kali kenaikan upah sudah dihitung gitu. Nah, kalau ini masih ada, maka kebutuhan hidup layak ini menjadi sangat penting. Bahkan kalau perlu pekerja ini harus menerima upah di atas kehidupan hidup layak. Kalau ini pemerintah menjamin, khususnya adalah kepala daerah, nah maka tidak ada yang menjadi persoalan. Seharusnya seperti itu. Saya ke Bu Ana. Ya, terima kasih. Saya sepakat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak perlu kita perdebatkan. Yang penting bagaimana pemerintah itu bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, kemudian juga mempermudah perizinan, karena dengan begitu investor akan masuk, karena Tuban ini kan ke depan akan menjadi kota industri, sehingga ini sangat dibutuhkan perizinan satu atap yang lebih baik lagi. Dengan adanya industri yang masuk, tentunya ini akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan ini akan mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Tuban. Akan menekan pastinya, karena kami akan juga melakukan atau membuat regulasi konten lokal yang akan melindungi masyarakat Kabupaten Tuban terhadap industrialisasi. Oke, mungkin kita akan tinggalkan terkait dengan Omnibus Law begitu ya, karena ini tadi sekilas yang tadi sempat ditanyakan oleh warga. Bagaimana kemudian strategi mengatasi kemiskinan dan pengangguran, mengingat Tuban masih masuk kabupaten yang tinggi angka kemiskinannya. Sementara kalau kita lihat pabrik pupuk terbesar salah satunya ada di Tuban. Ini bagaimana konsep pemberdayaannya? Karena nanti akan relate dengan kemiskinan dan juga pengangguran. Ini saya awali Pak Setiajid dulu. Saya punya keinginan bahwa untuk membangun satu daerah itu tidak harus bertumpu pada APBD kabupaten. Maka kalau kemudian kita lakukan pemberdayaan ekonomi pada tingkat lokal, dan itu kita mengambil seluruh resource gitu ya, seluruh sumber APBD kabupaten, sumber APBD provinsi, sumber APBN, bahkan sumber-sumber investasi swasta ini kita kerahkan secara terpadu, maka nanti pengentasan kemiskinan akan semakin cepat bisa kita atasi. Jadi kalau kita berharap trickle down effect, lalu kemudian hanya APBD yang kalau di Tuban hanya 2,5 sampai 2,6 triliun, 1,3-nya sendiri sudah untuk kepentingan pegawai, non pegawai, lalu kemudian untuk memperbaiki jalan sudah paling tidak sekitar 600 sampai 700 miliar, maka tidak akan menetes untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat sehingga nanti mereka itu tetap pada kondisi yang miskin seperti itu. Nah, saya punya keinginan saat ini kan silpa di APBD Kabupaten Tuban itu mencapai sampai 300-400 miliar. Nah, jika kami menyerahkan sebagian, misalnya 300 sampai 500 juta kita serahkan kepada desa untuk tambahan alokasi dana desa, maka nanti uang yang sedemikian kecil ini bisa digunakan untuk mendorong membangun infrastruktur ekonomi desa, memberdayakan masyarakat desa. Misalnya menghidupkan kembali badan usaha milik desa, kemudian koperasi wanita, koperasi unit desa. Nah, ini nanti menjadi, kita itu kalau yang miskin betul kita charity gitu kan, diangkat dari berbagai sumber anggaran APBD provinsi, kabupaten, pusat gitu, charity. Lalu kemudian yang kemudian masih bisa berdaya setengah miskin, kemudian kita berdayakan, kita berikan kail, tidak kita berikan ikan gitu. Oke, baik. Saya ke Bu Ana. Saya harus bagi waktu soalnya. Mau nggak Bu Ana? Iya. Strategi kami kalau untuk menurunkan angka kemiskinan, banyak hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan
kami punya program namanya Kartu Tuban Tumoto, yang mana itu menjadi akses untuk permodalan, pelatihan, dan juga pemasaran dari hulu sampai hilir. Jadi kami memberikan stimulus, artinya masyarakat bisa dengan modal yang kami berikan untuk berdaya. Gitu. Baik, Mas Lindra? Terima kasih Mbak. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa saya memiliki 4 misi dan 9 program. Fokusnya salah satunya memang untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Caranya apa? Yaitu dengan cara berwirausaha. Karena dengan berwirausaha inilah saya berharap perekonomian itu bergerak di tingkat rumah tangga, sehingga apa yang dikerja keraskan oleh orang tersebut maka hasilnya setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Dan tadi saya sudah menyampaikan, pemerintah itu harus menyelesaikan segala permasalahan itu hulu hingga hilirnya, tidak bisa sepotong-sepotong. Dan paling penting PR pemerintah hari ini yang paling mendasar adalah berkaitan dengan mengevaluasi data berkaitan potretan bagaimana sih potensi yang ada di Kabupaten Tuban dalam banyak sisi. Sehingga dengan berwirausaha, saya berharap pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban ini insya Allah saya optimis. Karena ketika saya bertemu dengan masyarakat secara langsung, ternyata masyarakat itu ketika dipahamkan sesuatu dengan baik, masyarakat itu mau menerima. Salah satunya berkaitan dengan para petani. Para petani saya memberikan masukan. Dengan cara pola bercocok tanam yang sama, tetapi hanya merubah jenis yang ditanam saja. Misalnya padi. Tadi kalau disampaikan padi ini yang hari ini pangsa pasarnya lebih besar, dirubah seperti itu. Ternyata petani mau. Dan ternyata PR yang pemerintah yang hari ini yang paling mendasar juga berkaitan dengan memahamkan masyarakat itu, sehingga masyarakat mendapatkan nilai tambah yang jauh lebih besar. Baik, ya. Terima kasih buat setiap jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sekali lagi memberikan gambaran buat masyarakat Tuban. Tapi kita masih punya segmen terakhir untuk Anda pemirsa. Mungkin nanti lebih kepada bagaimana harapan warga untuk Bupati terpilih. Sesaat lagi.